Hello football lovers, kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 15 Oktober 2020. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami Football Lovers. Timnas U19 Indonesia seakan mendapat kutukan di Kroasia dengan tak pernah bisa menang saat gagal mencetak gol di babak pertama. Timnas U19 Indonesia baru saja menghadapi Makedonia Utara dalam laga uji coba yang digelar di Stadion NK Uskoklin Split Rabu 14 Oktober 2020. Hasil berbeda harus didapatkan oleh Witan Sulaiman CS saat menghadapi Makedonia Utara untuk kedua kalinya. Seperti diketahui, pada laga pertama yang digelar Minggu 11 Oktober 2020, tim Garuda Nusantara berhasil menang gemilang dengan skor telak 4-1. Akan tetapi, pasukan Shin Taeyong harus puas mengakhiri laga kedua ini dengan skor kacamata. Melihat hasil ini, Timnas U19 Indonesia seakan punya satu kutukan selama menjalani pemusatan latihan di Kroasia. Kutukan itu menunjukkan bahwa Timnas U19 Indonesia tidak pernah bisa menang jika gagal mencetak gol di babak pertama. Kecenderungan itu bisa ditelusuri dengan mudah dari 10 laga uji coba yang sudah dijalani Sadam Ghaffar dan kawan-kawan. Dalam 6 laga yang tidak dimenangkan, tim Garuda Nusantara selalu gagal mencetak gol di babak pertama. Laga Timnas U19 Indonesia versus Makedonia Utara pada Rabu 14 Oktober 2020 akan menjadi momen terakhir bagi Witan Sulaiman bersama skuad Garuda Muda di Kroasia. Witan Sulaiman akan kembali ke klub asalnya FK Rednik Surdulika. Witan Sulaiman sudah mengikuti pemusatan latihan di Kroasia bersama skuad Timnas U19 Indonesia sejak 30 Agustus 2020. Hal tersebut langsung dikonfirmasi oleh pelatih Timnas U19 Indonesia Shin Taeyong. Pelatih yang berasal dari Korea Selatan itu pun mengatakan, bagi Witan Sulaiman, besok mungkin pertandingan terakhir dia di TC ini. Tanggal 15 Oktober dia akan kembali ke klubnya. Begitu juga Elkan Baggett. Dia akan mengikuti jejak Witan Sulaiman yang meninggalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Kroasia lebih cepat. Rencananya, Back berusia 17 tahun itu bakal kembali ke klubnya Ipswich Town sebelum pertandingan uji coba terakhir pada 26 Oktober 2020. Sebelum Elkan Baggett, Witan Sulaiman akan angkat kaki lebih dulu dari pemusatan Timnas Indonesia U19 setelah menghadapi Makedonia Utara U19 pada Rabu 15 Oktober 2020 di Stadion NK Uskoklin Split. Sehari setelah bertanding, pemain berusia 19 tahun itu bakal berangkat ke Serbia untuk kembali ke klubnya FK Rednik Surdulika. Berbeda dengan Witan, Elkan Baggett baru akan mengakhiri pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 pada pekan depan. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu masih dapat mengikuti 3 pertandingan lagi, yakni menghadapi Makedonia Utara U19 dan 2 kali melawan Bosnia dan Herzegovina U19 pada 20 dan 23 Oktober 2020. Shin Taeyong pun menegaskan, untuk Elkan Baggett, dia bisa bersama kami hingga 23 Oktober 2020. Lalu keesokan harinya ia akan kembali ke klubnya. Elkan Baggett dan Witan terpaksa meninggalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 lebih dini karena jeda internasional pada bulan ini telah berakhir. Sebelumnya, FIFA menjadwalkan periode tersebut pada 7-15 Oktober 2020.
Tim nasional Indonesia U19 bermain imbang 0-0 dengan Makedonia Utara pada laga uji coba di Stadion NK Uskoklij Split, Rabu 14 Oktober 2020. Laga ini merupakan uji coba kedua bagi kedua tim. Sebelumnya pada Minggu 10 Oktober 2020, Indonesia menang dengan skor 4-1. Pada pertandingan ini, pelatih timnas U19 Indonesia Shin Tae-yong merotasi beberapa pemain. Pemain seperti Bayu Fikri, Beckham Putra, dan M. Bahril bermain sejak menit pertama. Beberapa kali serangan dan peluang Garuda Muda gagal berbuah gol. Skor 0-0 pun bertahan hingga pertandingan usai. Shin Tae-yong pun mengatakan, pemain sudah bekerja keras namun belum menunjukkan performa terbaik. Hari ini lapangan kurang bagus, jadi pemain tidak bisa optimal. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menambahkan bahwa timnya masih banyak kekurangan. Ia menyebut Pratama Arhan dan kawan-kawan harus meningkatkan power, passing yang lebih detail, dan cepat mencari ruang kosong di pertahanan lawan. Pelatih berusia 51 tahun itu pun menambahkan, untuk mental, fisik, stamina, saya kira pemain sudah lebih baik. Kedepan kami harus perbaiki kekurangan yang ada. Sementara itu, Kapten Timnas U19 pada pertandingan hari ini, Pratama Arhan, mengatakan bahwa hari ini ia dan rekan-rekannya sudah berjuang keras dan maksimal. Pratama Arhan pun menegaskan, alhamdulillah saya tadi dipercaya pelatih menjadi kapten. Tentu saya harus selalu bermain baik dan maksimal. Kita perlu perbaikan di semua lini. Komunikasi antar lini juga kita perbaiki. Perlu diketahui, permainan timnas U19 Indonesia bisa dibilang sangat jauh menurun jika dibandingkan ketika menang telak di laga pertama versus Makedonia Utara. Formasi pemain yang tidak seimbang antar lini lah yang menjadi faktor utamanya. Oke, sampai di sini dulu football lovers. Jangan lupa memberikan komentarmu tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya guys. And I'll see you next time. Bye.